Michael Jackson. Campur aduk sih, antara senang karena akhirnya bisa compete, tapi juga panik karena agak mepet 97 hari waktu itu, dari diumumin sampai WBC ntar. Jadi untuk WBC, kalau WBC itu gue biasanya cara approach-nya adalah sama kayak misalnya Olympian, apa atlet-atlet yang mau pentas di kejuaraan dunia. Karena gue seserius itu gitu ya. Jadi gue nggak nganggap ini main-main doang, tapi beneran ya kerjaan gue gitu kan. Maksudnya emang passionate tapi juga kerjaan dan juga tanggung jawab sebagai national champion, harus ngewakilin negaranya di pentas dunia. Jadi persiapannya pun harus sekeras itu. Jadi normal days adalah gue selalu bangun jam 4 karena gue orangnya morning person. Itu bakal kerja terus sampai jam 10. Itu my days lah gitu. Nah, jadi pagi itu biasanya bangun, workout antara sepedaan, lari, workout di rumah. Habis itu latihan visualisasi. Jadi kalau mungkin lihat banyak atlet atau orang-orang yang harus kompetisi di environment yang sangat pressure-nya sangat tinggi, mereka biasanya visualisasi supaya begitu mereka masuk ke arena nggak nervous, nggak kaget, nggak bingung lah gitu ya. Jadi pagi itu gue visualisasi, biasanya mikirin apa sih yang mau gue achieve misalnya di WBC, atau goalnya apa, atau kalau misalnya di awal-awal lagi ngafalin skrip, itu juga pas lagi visualisasi itu ngafalin skrip gitu. Jadi visualisasi ini dibikin sedetail mungkin supaya kita bisa ngebayangin, oh ini misalnya grup 1, grup 2, grup 3 pencet tombolnya kapan, itu dilakuin di saat visualisasi itu. Habis visualisasi biasanya sekitar jam 6-an gitu, gue mulai jalan ke tempat ini, tempat latihan. Itu biasanya gue selalu pertama datang, soalnya orang-orang kantor masuk jam 10 kalau lagi nggak WFH. Jadi dari jam 6.30 atau 7 itu sampai jam 10 biasanya gue sendiri. Itu mulai dari latihan technical, habis itu latihan presentasi, jadi ngomong ke tembok aja gitu, nggak ngomong ke siapa-siapa. Nyobain kopi itu juga pagi-pagi, karena gue suka untuk hal-hal yang banyak perlu refleksi seperti itu, kayak kopinya enak apa enggak, itu selalu lebih efisien kalau sendiri. Jadi nggak banyak noise dari luar. Abis itu ntar siangnya gitu orang-orang datang, barulah nanya nih ke tim members yang datang, kopinya enak nggak, atau kalau gue ngomong gini lu ngerti nggak, itu baru kasih feedback. Tapi majority of the work itu sekitar 60%, gue bilang 70% bahkan itu dilakukan sendiri. Habis itu baru kita kasih ke tim members yang ada, orang-orang yang ada aja gitu biasanya. Mulai dari yang nggak ngerti banget sama kopi sampai yang paling teknikal tentang kopi, karena jadi feedbacknya bisa dapat dari dua polar yang berbeda gitu. Untuk WBC ini belajarnya dari banyak orang sih sebenarnya. Kalau secara coach, gue nggak punya coach yang cuma satu doang gitu, nggak ada satu orang dedicated sebagai coach. Apalagi sekarang, karena sekarang itu lebih ke brainstorming ke orang-orang. Tapi secara inspirasi itu banyak. Jadi gue selalu nontonin WBC performance yang udah dari tahun-tahun sebelumnya, dari tahun 2012 sampai 2020. Kenapa? Karena mungkin kita nggak, yang pasti udah nggak boleh copy orang gitu ya, tapi kita bisa ngambil satu inspirasi dari orang ini, digabungin sama orang ini, habis itu kita gabungin, jadilah satu hal yang baru. Jadi kalau lu nggak suka nontonin apa pelajarin cabang olahraga lu nggak bakal ngerti seberapa dalam ilmu yang dibutuhkan untuk lu bisa ke level yang paling tinggi. Sama kayak misalnya lu kira, wah ide gue udah paling cemerlang nih, padahal orang udah ngomong itu dari tahun 2012. Jadi begitu juri denger kayak, ya lalu 9 tahun yang lalu kemana aja gitu. Jadi harus punya knowledge bank yang gede dulu untuk tahu apa yang udah jalan, apa yang nggak jalan, apa yang udah pernah diomongin, apa yang belum diomongin. Habis itu baru ngomong-ngomong sama
kebetulan juga karena untungnya gue brand ambassador Victoria Arduino, brand ambassador yang lain lumayan generous untuk bantuin gue. Jadi kadang-kadang gue suka email-emailan sama Hidenori, email-emailan sama Dale. Mereka dengan baiknya suka nawarin, mau Zoom bareng nggak? Sejam aja deh ngomongin tentang si konsepnya apa nih kira-kira, kopinya lu mau pakai apa. Itu mereka lumayan ngasih feedback yang sebenarnya lebih ke challenge sih, kayak lu ngomong ini tapi bener nggak, atau lu ngomong ini orang ngerti nggak. Jadi lebih ke ngasah ya, bukan coaching tapi lebih ke ngasah gitu. Anybody can do it sih. Jadi mau barista pemula atau barista yang udah experience banget, kalau caranya sebenarnya simple tapi susah. Jadi bukannya simple dan gampang, tapi simple tapi susah. Kenapa? Karena yang kalian lihat 15 menit di stage itu, hours di belakangnya adalah sangat banyak. Gue pertama kali competition itu adalah tahun 2014, baru menang 2019. 5 tahun itu kalah mulu gitu kan. Itu yang satu, itu orang nggak lihat, cuman lihatnya 2019 menang, habis itu lu bisa gitu karena sekolah di Australia lah, karena bisa bahasa Inggris lah, segala macam naysayers gitu ya. Tapi lu nggak lihat nih di belakang, nggak cuman gue doang, tapi teammates gue yang juga kompetisi di tahun yang sama, mereka juga tiap hari ikutan latihan, tiap hari ikutan nyobain kopi, yang step-step ini yang orang biasanya nggak lihat gitu kan. Jadi kalau barista pemula harus mulai dulu kompetisi, harus latihan yang benar, tapi jangan berharap langsung bisa menang di tahun itu. Dan kalau kalah jangan talking bad about yang menang, karena yang menang misalnya lu baru jadi barista setahun ikut kompetisi, lawannya orang-orang kayak gua, orang-orang kayak Aga, orang-orang kayak Yesi yang udah bertahun-tahun ngelakuin apa yang lu baru lakuin setahun gitu kan. Jadi terus jalanin, terus konsisten dengan usaha lu. Kayak gue udah bangun dari jam 4 pagi itu udah bertahun-tahun gitu kan. You wanna beat me, you do what I do lah gitu kan, atau you do more. Dan ini yang mentality ini, begitu lu ke World Barista Championship, lu bakal ketemu 55 orang yang mentalitinya sama kayak lu gitu. Jadi istilahnya tuh lu harus jadi uncommon among uncommon people. Karena kalau lu mau jadi the greatest of all time, ya you gotta work like the greatest of all time gitu kan. Nggak bisa gue 2 jam deh sehari latihan tapi mau menang, nggak bisa. Jadi sebenarnya caranya simple kan, just put in the hours, 10,000 hours gitu kan ininya istilahnya. Tapi ya you just have to show up, harus datang tiap hari, do the hours. Jadi kalau WBC salah satu yang paling penting adalah biji kopinya pasti kan, karena kita mau presentasi sebagus apa, tapi kalau biji kopinya nggak enak apa nggak bagus, itu juga nggak bakal ada artinya. Jadi secara mau cari biji kopi ini biasanya mulanya selalu di cupping table gitu ya, kayak nyobain kopi dari daerah mana-mana, dicari yang kira-kira sebagai espresso, acuannya espresso kalau WBC itu enak. Jadi kita udah kira-kira punya option, misalnya 3-5 kopi, habis itu kita bawa ke mesin. Habis di mesin, kita coba di dial in si kopi itu, resepnya misalnya kayak, yang ini 20 gram, keluarnya segini. Tapi karena si Black Eagle punya fitur untuk ganti temperatur, dan boleh dilakukan di WBC, itu salah satu poinnya, itu kita bisa, kalau gue personally biasanya coba satu beans, tapi di temperatur yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kayak ini grup 1, 2, 3, yang grup 1 ada yang 90,6 derajat misalnya, yang grup 2 91,6, grup 3 92,6. Kopi yang sama diekstraksi di grup yang berbeda dengan temperatur berbeda, rasanya gimana. Jadi dari semua itu dimasukin ke satu spreadsheet, habis itu secara objektif kita bisa lihat nih, kira-kira yang enak yang mana, di highlight. Approach-nya nggak bisa asal nyobain doang, tapi juga harus dikategorize supaya bisa dapat secara objektif, lihat ada historinya, ada trackingnya, yang mana beans yang bisa dipakai. Jadi biasanya
kadang-kadang gue pengen banget pakai beans ini, tapi kalau secara data nggak enak, ya mau nggak mau nggak bisa dipakai, harus pakai beans yang lebih konsisten misalnya secara data. Tuh. Ya lumayan, jadi pastinya sebagai representatif dari Indonesia gue mau pakai kopi Indonesia gitu ya. Itu selalu, nggak cuman gue tapi barista champion sebelum gue pun mimpinya itu. Tapi ini bukan kerjaan yang setahun 2 tahun kelar gitu kan, jadi long journey gitu. Kita tetap berusaha pakai kopi Indonesia, kita coba cari sana sini, di roastingnya begini, di ekstraksinya begini, untuk dapetin yang paling oke. Tapi kita juga harus objektif sama diri sendiri, bisa nggak kita dengan beans yang itu, dengan bias yang kita punya, apakah dia akan menjadi beans yang terbaik. Jadi harus punya balance, yaitu antara objectivity, subjectivity, tapi juga kita harus ngasih message apa nih yang kita mau kasih ke WBC. Semuanya itu harus, kalau Venn diagram tuh harus ketemu di tengah lah gitu, nggak bisa jomplang. Mengenai signature beverage itu, secara konsep biasanya dapatnya dari presentasi yang akan kita sampaikan. Presentasinya tentang apa? Biasanya signature beverage-nya harus punya nilai sinergi. Jadi kalau di rules ada tulisannya tuh harus sinergi. Sinergi artinya dia kalau disambung-sambungin parts-nya itu akan menjadi lebih bagus dibandingkan kalau parts-nya dipresentasikan sendiri-sendiri. Jadi secara signature beverage biasanya itu sangat terpengaruh dengan apa yang akan kita omongin di saat itu. Kebetulan di beberapa tahun kebelakangan ini gue ngomonginnya fermentasi terus. Jadi gue udah tahu kalau signature beverage harus ada bahan yang difermentasi. Itu step 1. Kedua, apakah bahan-bahan ini mengkomplement kopi yang kita pakai. Jadi bukannya menutupi, tapi sebenarnya justru mengkomplement dan malah mengangkat si kopi yang kita pakai ini. Jadi kadang-kadang ada bahan yang begitu dicobain enak banget sendiri, tapi begitu dicampur kopi, kopinya hilang, misalnya kemanisan, keasaman, terlalu pahit. Jadi kita harus cari balance yang pas supaya begitu disambungin sama kopi kita itu bisa menjadi suatu sinergi yang lebih bisa ngangkat kopinya lah gitu. Nah, gunanya pakai mesin yang top of the range itu supaya kopi yang kita pakai ini beneran kita bisa mengekstrak kopi ini bukan yang paling, mungkin bukan yang paling enak secara espresso, tapi yang paling enak begitu dicampur dengan ingredients itu. Makanya balik lagi kayak misalnya diekstrak di temperatur tertentu, itu yang sangat membantu ke si sinergi ini dengan ingredients lain. Jadi mesin official WBC itu kan for the past few years adalah Black Eagle ya. Jadi yang pertama banget yang kita harus biasain adalah, pokoknya kalau udah merem lu udah tahu harus tombolnya di mana, itu udah harus tahu. Jadi itu ada tombol 1, 2, 3, habis itu yang dipencet yang mana untuk jadi dia itu manualnya apa otomatisnya itu kita harus udah hafal. Kedua juga si stimonnya itu mungkin berbeda dengan yang misalnya kalau pakai mesin lain. Untungnya gue latihan, kerja, dan compete pakai mesin yang sama, jadi itu udah bisa ngebiasain stimonnya itu kira-kira kekuatannya gimana. Karena sama-sama VA pun beda mesin biasanya beda kekuatan gitu. Jadi kalau technical aspeknya itu udah ada, fondasinya udah kuat, barulah kita bisa mulai eksplorasi menggunakan mesin itu untuk mengekstrak kopi. Baru mulai cobain, oh kalau kita ekstrak di grup 1 sama grup 2 apakah flow rate-nya sama, grup 1, 2, 3 apakah 3-3-nya akan sama. Kalau di WBC kita pakai mesinnya 3 grup, apakah kita butuh 3-3-nya, apa cuma 2 doang. Gue dari tahun ke tahun agak beda gitu, kayak ada 1 tahun yang cuma pakai 2 grup, ada 1 tahun berikutnya yang pakai 3-3-nya. Apakah itu mempengaruhi waktu kita ekstrak 3-3-nya nyala, apakah pompanya akan turun sehingga ekstraksinya terganggu. Itu semua itu dites, baru kita kalau udah yakin nih semuanya oke, baru kita nyobain kopinya. Jadi
sebelum kita cobain kopinya sebagai kopi, kita harus tahu mesinnya ini secara teknis dia cara kerjanya gimana, baru kita bisa gunain knowledge kita tentang mesin itu untuk dijadiin advantage waktu kita ekstrak kopi. Biasanya sih gue cara approach-nya kayak gitu. Kalau pesen yang gue selalu bilang ke semua orang yang ada di industri kopi itu, kita adalah agen perubahan gitu ya. Agen perubahan, kenapa? Karena kopi itu sangat banyak impact-nya ke orang-orang yang ada di industri itu gitu. Jadi kalau misalnya kebetulan gue personally udah dikasih tanggung jawab, dikasih platform untuk merepresentasikan Indonesia di kejuaraan dunia, itu gue nggak take lightly, gue nggak asal-asalan, karena itu artinya gue adalah merepresentasikan petani-petani yang ada di belakang kita. Gue personally aja, bukan gue sih, maksudnya company yang kita lakuin pekerjaan ini aja udah merepresentasikan sekitar 2.000 keluarga petani di Indonesia. Belum Tovin dan Victoria Arduino Indonesia yang mempekerjakan banyak orang di industri kopi. Nah ini kalau kalian sadar aspeknya bahwa tanggung jawabnya besar, orang-orang yang direpresentasikan itu ribuan, itu mau nggak mau harus bisa determinasi dan juga konsisten. Kenapa? Karena kalau lu gagal, bukan karena gagal karena udah melakukan yang terbaik, tapi gagal karena males-malesan, nggak determine, nggak konsisten, yang dikecewain nih 2.000 orang, 3.000 orang gitu kan, nggak cuman 1-2 orang yang nggak lu kenal gitu. Jadi pakailah platform kalian, masing-masing orang punya platformnya. Kebetulan gue punya platform ini, di industri kopi yang lain punya, bahkan barista yang baru mulai pun punya platformnya di barnya dia sendiri itu dengan customernya. Pakailah platform kalian untuk menjadi agen perubahan di pekerjaan dan kehidupan kalian tiap hari.